kalian kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Sama dengan Kak Esther di sini. Sekarang kita akan memulai ibadah jarak jauh kita untuk yang kedua kalinya. Adik-adik, walaupun kita ibadah jarak jauh, tapi tidak mengurangi makna ibadah kita ya. Karena dimanapun kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan mengurapi kita, anak-anaknya. Oke adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah kita, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tolong diperhatikan ya. Nah, itu dia yang harus dipersiapkan. Oke adik-adik, sekarang mari kita siapkan waktu dan ruang kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita persiapkan diri kita memuji Tuhan dengan judul lagu Satukanlah Hati Kami. Oke, semuanya sudah tahu lagunya? Kita menyanyi bersama-sama. Jangan hanya melihat videonya saja, tetapi adik-adik juga ikut menyanyi ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, gitu dong semangat memuji Tuhan. Oke Kak Windy, gimana kita untuk lagu selanjutnya? Silakan Kak Windy. Nah adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, sekarang kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi, Yesus jagoan kita. Berikut lagunya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita, ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Puji Tuhan, luar biasa. Yesus jagoan kita. Oke adik-adik, sekarang dimanapun kalian berada, kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Windy. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami tadi malam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dan diberikan kekuatan yang baru. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jarak jauh. Meskipun kami tidak dapat berjumpa dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami siap memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tolong sertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Mana nih suaranya? Laskar Kristus? Yes. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Iya, terima kasih adik-adik. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita menyanyi dengan riang gembira. Kalau bisa Kak Esther undang adik-adik semuanya bangkit berdiri.
kita mau memuji Tuhan dengan lagu Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sudah tahu lagunya ya? Ikuti video kita selanjutnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Yeah. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Yeah, yeah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang siapkan ya amplop persembahannya, karena kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Nah, persembahan hari ini tetap taruh di amplop, tulis tanggalnya. Tanggal hari ini, tanggal 29 bulan Maret tahun 2020. Taruh uangnya di amplop, sudah? Kalau sudah, amplopnya disimpan dulu. Sekarang kita berdoa yang akan dipandu oleh Kak Monik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah persembahan sama doa persembahan. Sekarang, sebelum kita bisa kelas, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Ya, terima kasih ya Kak Monik sudah memandu kita dalam persembahan. Sekarang sebelum kita pisah kelas seperti biasa, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, juga kakak-kakak di SPR, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, adik-adik, seperti biasa Kak Esther mengulang informasi yang lalu bahwa kita untuk sementara ini akan beribadah jarak jauh. Sementara waktu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Majelis Sinode maupun Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggal. Yang kedua, Kak Esther berharap kalian tidak pernah lupa dengan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pagi. Jadi walaupun kalian beribadahnya di rumah, adik Kak Esther berharap juga kalian jangan sampai lupa dengan ibadah, jangan sampai lupa dengan bersekutu kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mau tidak mau adik-adik, untuk Paskah, latihan Paskah yang sudah kita adakan 2 kali kemarin, kita tidak bisa melanjutkannya lagi karena dengan kondisi yang sekarang ini kita tidak mungkin mengumpulkan adik-adik untuk latihan Paskah. Tetapi apapun yang terjadi nanti pada saat Paskah tidak mengurangi makna Paskah itu sendiri. Kita tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan karena Paskah juga dapat kita rayakan bersama keluarga kita masing-masing. Mungkin itu dulu ya pengumuman dari Kak Esther. Nanti kalau ada informasi selanjutnya akan Kak Esther infokan di dalam grup WA. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita lanjut pisah kelas. Bye-bye. Hai, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melakukan ibadah online lagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah jarak jauh ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu.
Tolong Kau berkati dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa nyanyi "Ku buka Alkitab, lalu ku baca". Nyanyi ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, tadi adik-adik kan sudah nyanyi lagu "Ku buka Alkitab, lalu ku baca". Sekarang kakak mau nanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Wah, banyak nih yang ingat. Nah, sudah. Cerita tentang apa minggu lalu? Iya, betul adik-adik. Cerita tentang Yesus membangunkan Lazarus. Nah, waktu sesudah Yesus membangunkan Lazarus, kasih 3 saudaranya Yesus itu semakin bertambah adik-adik. Nah, sekarang ada cerita lagi. Cerita tentang Yesus diurapi Maria. Adik-adik mau tahu ceritanya? Langsung aja check it out. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang Yesus diurapi Maria. Adik-adik bisa cari ceritanya di Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ke 8. Ya, di Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yuk kita dengar ceritanya. Yesus diurapi Maria. 6 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Banyak yang masih diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Akhirnya mereka tiba di Bukit Zaitun, dan dekat Bukit Zaitun terdapat kampung yang bernama Betania. Kata Tuhan Yesus, "Marilah kita pergi dan singgah di rumah Maria, Marta, dan Lazarus." Nah, adik-adik, murid-muridnya senang sekali mendengar hal itu. Di Betania, mereka selalu diterima dengan senang hati. Mereka dapat bermalam di situ. Di Betania juga hidup satu keluarga lagi yang sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus, yaitu keluarga Pak Simon. Dulu Pak Simon pernah terkena penyakit kusta dan dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Pak Simon dan keluarganya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan pada malam itu, Pak Simon dan keluarganya mendengar bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di Betania. Pak Simon dan keluarganya pun mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk datang ke rumahnya. Dan di sana diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Maria, Marta, dan Lazarus juga diundang untuk datang ke perjamuan itu. Seringkali Lazarus memandang Tuhan Yesus dengan perasaan hangat dan ingin berterima kasih atas mukjizat kebangkitannya.
Marta di antara ibu-ibu yang melayani mukanya tersenyum. Betapa baiknya Tuhan Yesus telah membangkitkan saudaranya. Marta tidak mengeluh lagi sementara ia melayani. Nah, adik-adik, tetapi di manakah Maria? Sementara tamu menikmati makanan yang lezat dan ibu-ibu melayani dengan sukacita, Maria ternyata kembali ke rumahnya. Ia mempunyai pergumulan sendiri. Ia telah menyaksikan bahwa semua kelihatan senang dalam perjamuan itu. Tetapi sebentar lagi suasana akan berubah. Maria tidak dapat melupakan kata-kata Tuhan Yesus bahwa ia akan pergi ke Yerusalem. Dan di sana Tuhan Yesus akan ditolak oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan akhirnya akan mati di kayu salib. Hati Maria begitu berat memikirkan penderitaan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Ia ingin menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Maria bingung bagaimana caranya. Nah, adik-adik, ternyata Maria memiliki satu botol minyak wangi yang harganya mahal sekali. Minyak wangi itu merupakan harta kekayaannya. Sekarang Maria sudah tahu apa yang akan dilakukannya kepada Tuhan Yesus. Ia mengambil botolnya dan kembali ke rumah Simon tanpa disadari oleh orang. Maria masuk ke ruang makan. Perlahan-lahan ia mendekati Tuhan Yesus dan duduk di dekat kakinya. Meskipun ia diam-diam, tetapi tiba-tiba semua orang memandang kepadanya. Nah, adik-adik, ternyata Maria sudah memecahkan leher botol itu dan mengurapi kaki Tuhan Yesus. Seketika juga bau harum minyak yang murni memenuhi seluruh rumah. Wanginya sangat semerbak sekali, adik-adik. Memang tidak hanya beberapa tetes yang digunakan oleh Maria, tetapi seluruh isi botolnya digunakan dan dituangkan ke atas kaki Tuhan Yesus. Sekarang rambut Maria sendiri dipakai untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata nih tamu-tamu dan khususnya murid-murid Tuhan Yesus kaget melihat perbuatan Maria dan mereka sangat kagum karena semua mengerti tentang minyak wangi itu. Tetapi di antara semuanya yang kagum, ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat kesal melihat perbuatan Maria, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pun langsung berkata kepada Maria, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual dengan harga yang mahal dan uangnya diberikan kepada orang-orang yang miskin?" Nah, adik-adik, kata-katanya Yudas Iskariot ini baik sekali ya. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata di balik kata-katanya itu, Yudas memiliki pemikiran yang berbeda. Dia cuma pura-pura memikirkan orang yang miskin. Nah, adik-adik, Yudas Iskariot ini yang memegang pundi-pundi persembahan yang kadang-kadang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan Yudas ternyata sudah beberapa kali mencuri uang itu. Padahal Yudas Iskariot ini sudah menjadi murid Tuhan Yesus sudah beberapa tahun, sudah lama. Tapi dia tidak pernah mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus itu mengerti hati Yudas yang serakah akan uang, yang tamak akan uang. Tuhan juga mengerti kasih dalam hati Maria yang mendorong dia untuk memberi sesuatu yang sangat berharga bagi dia untuk Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, "Yudas, dengarlah. Maria sudah berbuat sesuatu yang sangat baik. Orang-orang miskin akan selalu ada padamu. Kau dapat menolong mereka kapan saja kau mau. Tetapi aku tidak akan bersamamu untuk selamanya. Sebentar lagi aku akan meninggalkanmu. Aku akan dibunuh dan dikuburkan. Dan dengan mengurapi aku, Maria sudah menyiapkan tubuhku untuk dikuburkan. Jangan mengganggu dan menegur Maria yang berbuat sesuatu yang sangat baik untukku. Di seluruh dunia, di mana saja Injil diberitakan, perbuatan Maria akan diceritakan, supaya semua tahu betapa besar kasihnya terhadap aku." Nah, adik-adik, tadi sudah kan dengar ceritanya? Tadi ceritanya tentang apa? Iya, betul sekali, ceritanya tentang Yesus diurapi Maria.
Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi, kakak punya pertanyaan buat adik-adik. Nanti jawabannya bisa adik-adik tulis di catatan. Sudah siap? Siap, oke. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara adik-adik membalas kasih Tuhan? Kakak ulangi lagi, bagaimana cara adik-adik membalas kasih Tuhan? Sudah? Oke, nah selain pertanyaan, kakak juga punya satu ayat hafalan buat adik-adik. Ayat hafalannya bisa adik-adik cari di Alkitab, di Mazmur pasal 116 ayat 12. Kakak ulangi lagi ya, Mazmur pasal 116 ayat 12. Nanti adik-adik cari di Alkitab dan diingat ayatnya itu. Oke? Oke. Nah, sekarang kan ibadah kita mau selesai, tapi sebelum itu kita memuji nama Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Nah, adik-adik tahu kan lagunya? Tahu semua dong. Gerakannya masih ingat? Masih ya. Adik-adik bisa sambil berdiri, nanti kita nyanyi sama-sama. Oke? Oke. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Kasih Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi. Sekarang kita mau berdoa. Gimana sikap doanya? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melayani, memuji, dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tadi juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa membalas kasih-Mu dengan setulus hati ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tolong sertai kami sepanjang aktivitas hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.